Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ferdian Alfiansa 1151-900-2024 guna memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021 mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia Prodi Ilmu Komunikasi diampu oleh Ibu Herlina Kusumaningrum. Saya menggunakan tema kebebasan pers di Indonesia. Latar belakang, media massa pers sesungguhnya adalah media informasi yang bersifat netral di tangan masyarakat. Untuk media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta, yang diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu objektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa selalu berorientasi bisnis sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto, misalnya nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan. Dalam pengelolaan pers sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberikan arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi. Dalam menulis berita, misalnya wartawan dituntut harus menulis berita dengan jujur dan tanpa ada rekayasa, dan didukung dengan fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau hoaks. Berita yang disajikan oleh media massa dengan sendirinya akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat. Karena setiap berita yang muncul di media, menurut William Rivers, bisa dipersepsi secara berbeda oleh masyarakat. Untuk itu, agar opini masyarakat tidak salah persepsi pada sebuah pemberitaan, maka kata kuncinya perlu kejujuran bagi setiap wartawan yang mengupload atau menyajikan berita. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan lewat media massa, baik yang positif maupun yang negatif, akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga dapat mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang diberikan itu jujur dan objektif, maka akan sangat positif hasilnya sangat positif didengar masyarakat atau oleh masyarakat. Dan sebaliknya, manakala informasi yang diberikan itu bohong atau hoaks, maka akan bersifat negatif, bahkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Itulah mengapa menurut John Hornburg bahwa berita di media massa harus selalu memperhatikan kualitas, kejujuran, dan pendidikan dalam mengemban tugas tersebut. Maka tidak berlebihan kalau media massa memiliki tugas luhur yang ikut andil dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada sejarah pers Indonesia. Pers Indonesia dimulai sejak dibentuknya kantor berita antara didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kantor berita antara didirikan oleh Sumanang saat usia 29 tahun. Lalu ada Sipa Hoentar saat usia 23 tahun. Lalu ada Adam Malik saat berusia 20 tahun. Dan Pandu Kartawiguna pada usia 21 tahun. Diminta untuk mengambil alih sebagai pimpinan antara di kemudian hari. Ia menjadi orang penting dan
memberitakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena kredibilitasnya Adam Malik setelah menduduki jabatan semula sebagai ketua kantor berita antara ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Duta Besar, Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri, Presiden Sidang Majelis Umum, PSBB, Ketua DPR atau MPR, dan Wakil Presiden. Mulai dari situ muncullah sebagai media massa di Indonesia yang awalnya hanya untuk kepentingan pemerintahan, namun lambat laun mulai merambah aspek ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Potret pers Indonesia. Akhir-akhir ini pers di Indonesia semakin terlihat buruk. Kebebasan pers yang tak terkendali dewasa ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Karena dengan dalih kebebasan pers, semakin banyak penampilan media yang cenderung merusak moral. Publikasi foto-foto bugil di media massa misalnya kini sudah dianggap hal yang biasa karena dianggap itu adalah kebebasan pers. Kebebasan pers sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak, sehingga setiap insan pers boleh melakukan apa saja, tetapi kebebasan itu mempertimbangkan perasaan dan menghormati antara umat beragama, etnis, dan budaya tertentu. Dimanapun kebebasan pers maupun ekspresi tetap harus mengikuti rambu-rambu agama, budaya, dan negara pada wilayah serta komunitas yang bersangkutan. Tanpa ada rambu-rambu semacam itu, kebebasan menjadi anarki dan berujung pada kekacauan. Hak dan kebebasan pers itu esensinya tidak absolut dan tidak terbatas dalam deklarasi HAM tahun 1948 pasal 29 dan UU Negara Kita UUD 1945 pasal 28 pembatan terhadap hak dan kebebasan tercantum jelas. Intinya kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers itu mempunyai batasan-batasan tertentu, mengingat dengan batasan-batasan setiap orang sudah harus tertanam sikap saling menghormati antar umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Lalu ada andil media massa dalam memperkokoh kerukunan beragama. Media massa memiliki andil yang luar biasa dalam memperkokoh kerukunan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi utama yang diemban oleh media massa sebagai media yang menyebarluaskan informasi, memberi hiburan, dan melaksanakan kontrol sosial. Berita yang disajikan media massa terkait dengan pesan-pesan kerukunan tertentu sangat mendukung dalam usaha membangun budaya kerukunan beragama di tengah masyarakat. Demikian pula dengan kontrol sosial yang dilakukan oleh media massa dengan potensi-potensi konflik beragama yang ada di tengah masyarakat bisa menjadi pencegahan dini sebelum terjadi konflik yang lebih besar. Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa media massa memiliki andil yang cukup besar memperkokoh budaya kerukunan beragama di tengah masyarakat. Memperjuangkan kebebasan pers. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini diselenggarakan di Sunia yang baru saja bangkit dari belenggu di kediktatoran sensor dan tekanan pemerintahnya. Aksi masyarakat Sunisa telah menjadi suatu refleksi bagaimana transformasi kekuasaan serta perubahan situasi sosial ekonomi dapat diwujudkan dengan dukungan konvergensi dari media sosial, koneksi ponsel, dan TV satelit. Perjuangan Libya dan Suriah dapat dilihat bahwa saat ini dukungan teknologi dan jejaring sosial telah menjadi alat yang penting untuk memperjuangkan kebebasan. Bahkan mengutip pernyataan salah satu anggota Knesset Israel, Ben Ari, "One can go to war carrying just a sword." Seseorang tidak dapat pergi berperang hanya dengan membawa pedang. Ben Ari merujuk pada ponsel dan jejaring sosial yang digunakan oleh masyarakat Arab dalam memperjuangkan kebebasan mereka.
Ada RUU Komnas Ancaman Kebebasan Pers. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkum mengatakan potensi ancaman tersebut setidaknya terlihat dari dua pasal RUU itu. Menurutnya kedua pasal tersebut, yakni pasal 17 dan pasal 54, sangat multifasir. Dari kedua pasal itu sangat membuka celah kebijakan represif yang akan dijalankan negara ini kepada rakyatnya, termasuk memberangus demokrasi dan kebebasan pers, ujarnya. Lalu kesimpulannya, kebebasan pers merupakan suatu wujud daripada kebebasan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ataupun hal-hal yang dapat merusak kebebasan itu. Salah satu intervensi yang dapat merusak kebebasan itu sendiri adalah arogansi wartawan atau pers itu sendiri. Hal itu tidak akan memperkuat tapi malah mengurangi atau merusak kebebasan pers sendiri. Bahkan masyarakat akan antisipasi terhadap pers, mulai mengutamakan kepentingan wartawan daripada kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini juga memberikan peran besar bagi media massa selaku wadah bagi pers untuk menyampaikan informasi. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan lewat media massa, baik yang positif maupun negatif, akan begitu cepat diketahui atau didengar oleh masyarakat luas, sehingga dapat mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang diberikan itu jujur dan objektif, maka sangat positif hasilnya bagi masyarakat. Sebaliknya, manakala berita itu hoax, maka akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan berakibat negatif bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.